Bila orang itu cinta dunia, semakin tersiksa hidupnya, semakin berat sakaratul mautnya, semakin banyak ujiannya. Wa man ahkama maqama taubatih hafizahullah ta'ala min sa'ir syawaib allati fil a'mal. Siapa-siapa yang menetapkan istiqamah, dawam akan taubatnya, maka Allah akan memeliharanya daripada seluruh kekotoran-kekotoran yang ada pada amal ibadahnya. Jadi orang nang dawam melazimkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijaga oleh Allah daripada kotoran-kotoran yang menyebabkan amal ibadah itu kada diterima oleh Allah. Ketika kita beribadah, sembahyang, masuk riya, nah itu kotoran, sehingga amal ibadah tadi, salat tadi, zakat, puasa dan lain-lain kada sempurna, kada disempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang senang taubat, mengistiqamahkan taubat, dia akan diberi Allah taala keikhlasan hati dalam beramal. Tetapi yang perlu dijaga, ketika kita sudah bertaubat, maka jangan merasa kita nang bertaubat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Masih merasa kita nang bertobat, masih merasa kita nang membaca, masih merasa kita nang menyesal, berarti itu dari kita untuk Tuhan, dari kita kepada Tuhan. Berarti taubatlah engkau daripada taubatmu yang demikian. Nangaran bujur-bujur taubat itu hati menyesal, mulut mengucap istighfar, hati mencita-cita kada hendak mengulang, dan hatinya ingat, aku ini kawa bertaubat, Allah juga nang memberi taufik hidayah inayah sehingga aku kawa bertaubat, maka itu minallah ilallah, dari Allah kepada Allah. La min nafsina, bukan daripada diri kita, ilallah, kepada Allah. Bila masih merasa kita nang bertobat, berarti ada syirik khafi dan syirik khafiyul akhfa di sana. Bila masih merasa kita nang ampun taubat, berarti kita masih merasa baisian gawian, padahal Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Inilah yang disebut ulama-ulama sufi, taubatlah engkau daripada taubatmu. Kenapa? Karena ketika kita bertaubat, kita merasa kita nang ampun gawian taubat, padahal itu nyata benar ampun Allah. Buktinya banyak umat Rasulullah nang hendak bertaubat, karena kau bertaubat karena Allah masih belum memberi taufik hidayah. Maka orang yang sudah diberikan Allah Ta'ala taubah dalam hatinya, orang yang sudah diberikan Allah Ta'ala anugerah bisa bertaubat, istiqamah dalam taubatnya, itu adalah anugerah dari Allah yang wajib kita syukuri. Tetapi jangan sampai kita mengatakan, aku ni kada bertobat, Allah Ta'ala juga menghendaki aku ada bertobat, haratnya muha. Jangan. Kita disuruh oleh Allah, ada syariah, ada bicara masalah hati, ada bicara masalah syariat. Jangan sampai syariat itu dirusak. Nah, itu berarti adalah bujukan daripada syaitan. Nah, berarti bisikan daripada syaitan.
Jadi sebelum bertobat tuh nah ingat akan, dan ketika bertobat tuh ingat akan bahwa ini adalah kenyataan daripada kudrat iradatnya Allah. Aku bertobat ini adalah kenyataan af'alullah, gawian Allah. Nang af'al ini terbit daripada sifatnya Allah. Nah kalau sudah ingat demikian, nang mengatakan ini pun Allah juga punya. Berarti kita tenggelam dalam taubat kita, tenggelam dalam taubat nang kada kita akui, tenggelamlah kita dalam af'al dan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia aku ini bertobat tapi tagawi pulang maksiat? Kenapa? Karena kita merasa kita nang bertobat. Secara kada langsung kita mengambil af'alullah, kita mengambil sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ini kada dosa ganal? Ya kalah? Menserikatkan Allah jadinya kena. Jangan merasa ampun kita. فهي نظير مقام الزهد في الدنيا يحفظه صاحب صاحبه من سائر ما يحجب عن الحق تعالى. Itu adalah sama bandingannya taubat itu, yaitu taubah bandingan maqam zuhud dalam dunia. Yang menjaga itu maqam zuhud akan orang yang zuhud daripada seluruh sesuatu yang menghijabnya anil haqqi ta'ala, daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang nang zuhud itu inya lepas daripada hijab dirinya. Orang-orang nang kada zuhud itu tahijabnya lawan Allah. Zuhud ini dunia dalam genggamannya. Ketika dia memiliki dunia, nya kada himung. Ketika dunia tadi hilang dari tangannya, nya kada sedih. Kada kawa kita mengaku zuhud. Kita HP aja terhampas menangis. Ya kalah. Ulun HP terhampas takana rastong menangis juga. Ya kalah. Jadi bahaya lah. Hendak mengetahui hati kita ini zuhud kadanya. Ketika sesuatu yang kita cintai tak bisa kita miliki lagi. Mampukah kita menahan hati dan kata-kata agar tak mengucapkan sesuatu yang tidak Allah Ta'ala ridai? Ya kalah. Ini hanya dipagati pacaran, nyumpahkannya kudu akan ikam kada belaki 7 turunannya. Nyamannya menduakan 7 turunan orang. Kayak 2 seorang pengampulan. Allah. Jadi ketika sesuatu yang kita cintai tak lagi kita miliki, kita masih bisa tersenyum bahagia menikmati. Nah, dintetah. Iya kelak. Ciri orang zuhud itu juga jadi guru. Bila barangnya hilang, inya mencari 2 kali 3 kali aja paling banyak. Ada melihat barang kokah, kadada aja kawan. Betakon, ada melihat barang kokah, kadada aja. Udah hanya berdiam. Nah itu tandanya orang zuhud dah. Ya kelak. Karena inya paham. Coba itu Siti Khadijah tuh bujur-bujur zuhud. 2/3 kekayaan kota Mekah itu ampun Siti Khadijah diserahkan lawan Rasulullah. Habislah adalah Khadijah. Satu kata pun tak pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, mengapa hartaku habis? Kemana engkau gunakan? Kadada. Zuhud Siti Khadijah.
Nabiullah Sulaiman alaihi salam saking kaya rayanya sidin, ketika kerajaan itu direbut oleh syaitan, Nabi Sulaiman kada sedih karena harta, tapi nang sidin sedihkan karena umat itu dikuasai oleh syaitan nang bakal merusak. Nah, itu. Nabi Ayub kada sedih. Sabarnya luar biasa, Masya Allah, sabarnya Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ya'qub, Allahu Akbar. Lalu kita kayak apa? Ketika sesuatu yang kita miliki diambil oleh Allah, apa yang keluar dari mulut kita? Apakah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Disinilah Allah melatih. Maka orang-orang nang kada zuhud itu berat karena sakaratul mautnya. Ya kah? Karena ketika sakaratul maut itu adalah perpisahan seseorang dengan dunia. Jikalau dia hubbud dunia, maka dia akan merasakan sedih, sakit, payah, susah yang sangat luar biasa. Tetapi bagi orang-orang yang zuhud, orang-orang yang merindukan akhirat, orang-orang yang tidak merindukan dunia, ketika dia dijemput oleh Israel, inyahimung benar. Kawalah kita kayak ini bagian pahabsian. Tes pang HP ikam hilang ya, Pak. Jawab. Mulai pen. HP hilang ya, mulai pen. Gue sarawane. HP hilang ya. Nukar juga sarawane ya. HP hilang nukar ya kala. Ada duitnya. Ini HP hilang supaya jangan punah lagi mengaridit. Hilang ya, maka belum pulang lagi kreditannya ya apa? Allah Akbar. Kita merasakan ini seorang-sorangan ya kala ada sama orang kayak apa? Nah boleh kini nah boleh ya, barabah diranjang renungkan apa yang paling kita cintai, benda nang kita miliki. Bebinian aku nang ku sayang ini kakalong di sini. Bayangkan kakalong itu hilang, atau sanggup kada kita sedekahkan itu kakalong? Ayo, raum juga penjenak, raum penjenak. Ayo, nih bukan penerbangan. Wanita yang sedang kau cintai dan sedang kau nanti dikawini kawan ya rasanya. Kayak rasanya Ajul mencintai Aluha misalnya ya, kalau sekarangnya dibawa kuyang kayak apa rasanya? Jal beuh asa mengaringit tupang hati ya Allahu Akbar. Apa mulai pen? Allahu Akbar. Itulah dunia. Allah. Jadi orang-orang yang zuhud, tarkul zina, tarkul hawa, tarkul dunia, mereka meninggalkan perhiasan dunia untuk berpoya-poya. Boleh berhias-hias untuk menampakkan nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tarkul hawa nafsunya, tarkul dunia. Bila orang itu cinta dunia, semakin tersiksa hidupnya, semakin berat sakaratul mautnya, semakin banyak ujiannya. Wa hatha 'alal istiqamati fit taubah, dan dia harus bersungguh-sungguh atas kawah istiqamah di dalam taubat. Jangan heran dengan orang yang bisa tirabang. Jangan heran dengan orang yang bisa berjalan di atas banyu.
karena itu bukan ukuran kemuliaan. Inilah. Tetapi yang sebujur-bujurannya kemuliaan adalah orang yang mampu istiqamah dalam ketaatan. Orang yang mampu istiqamah dalam ketakwaan. Orang yang mampu istiqamah dalam musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pantaslah ada kata-kata dan ungkapan al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamat. Kenapa? Kalau ada orang wali punya karamat bisa terbang, syaitan, iblis itu lebih hebat daripada wali yang terbang. Kalau ada orang wali bisa menyembuhkan orang sakit, iblis, syaitan bisa menyembuhkan orang sakit. Kalau ada orang wali bisa melipat bumi, cap bepajam tak kebenjer bepajam tak Samarinda pak aku pajam HBI kalau misalnya syaitan lebih hebat dari demikian, ya kan? Tetapi keistiqamahan di dalam ketakwaan kepada Allah, musyahadah kepada Allah, ibadah kepada Allah, itu tidak dimiliki oleh iblis dan syaitan. Buktinya iblis terhenti ketika Allah perintahkan. Fasajadal malaikah illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Istiqamah dalam taubat, iblis kada mampu. Istiqamah dalam ketakwaan, ketaatan, iblis kada mampu. Ayo, sesakti-saktinya manusia berhentuk lawan iblis kalah juga. Kecuali Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka kelemahan iblis kada kawa istiqamah. Makanya kita ini sulit untuk istiqamah, berat untuk istiqamah. Pengajian, wijitan, berat. Nah sebuting barang nang kita istiqamahakan pun nang handap-handap kah? Apakah nang kita istiqamahakan lah? Tetapi dalam urusan dunia kita kawa istiqamah. Kita jangan kalah lawan pegawai-pegawai yang begawi di perusahaan. Oh istiqamah benernya. Masuk jam 8, absen. Sebelum jam 8 dah standby. Ya kah? Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengundang kita, Allah Subhanahu wa taala menunggu kita dengan rahmatnya, kemana istiqamah kita? Nah ini jadi introspeksi diri kita masing-masing. Ulun ya juga kawa kada istiqamah. Nang aneh, kadang kakanakan mengajian di pesantren sekolahan turunan, ujar gurunya isok libur, huring, begendah mijenya. Bina panak jadi wali. Jangankan Allah, bebinian haja mun di istiqamah cinta. Wah, ya kalau istiqamah cinta ya bagus rone. Himongnya ya kalau kawitan kita di istiqamahin. Saben hari diberi duit kawitan, himong ada istiqamah rutin. Ya kah? Ya kada. Istiqamah itu. Jadi kena akbarai bila ada orang beri duit, nah senikam akbarai sahoti istiqamah lah. Ya kalak. Jadi misalnya bebinian menimbak pengelola ipin. Wahai pengelola ipinnya, ulun tak bisa seperti kuyang. Kenapa? Yang terpisah kepala dengan badannya. Maka ulun tak bisa terpisah ulun dengan pian. Ujar pengelola ipin istiqamah juga kaikam. Ujar binanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayo. Istiqamah dalam taubah, istiqamah dalam zuhud.
Berapa? Bagus banget dah guru sekumpul meninggali kita amalan. Astaghfirullahani walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahani walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahani walil mu'minina wal mu'minat. 27 kali imbas sembahyang subuh, 11 imbas sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya. Ya Allah biha, Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. 3 kali. La ilaha illallah. 3 kali. Nyaman bener orang kita. Rasanya kawa aja secara manusiawi kita tuh membaca, tapi mengistiqamahakan nang aleh bener. Baya astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat tak berbunyi hapi. Kipayah demi juga melacung. Imamnya melacung dulu. Mbak, amun kada demi juga tinggal. Kata baca lagi. Ya kan? Astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Api aja belum memadam. Mukanya melacung. Nah, tuh. Oh iya nyala. Astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Yang ambil unjuk demi juga. Oh, jangan pakai lama GPL. Oh, GPL ya. Enggak pakai lama. Astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Parut sakit. Buka kau isi. Kau lagi istighfar. Bila nang kayak itu, batuntung duduk pulangan. Kau aja. Jadi zuhur kada baca 11 bertikam, tambali di asar. Entah kalah. Allah. Kenapa orang mengejar dunia bisa istiqamah, Pak? Tapi ketika kita mengejar akhirat berat untuk istiqamah, banyak godaan. Karena apa? Jawabannya karena syaitan, iblis tidak ridha, tidak suka melihat kita dalam keadaan istiqamah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita istiqamah dalam keimanan. Istiqamah dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, fastaqim kama umirta ya Muhammad, istiqamalah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Nabi sudah sahibul istiqamah, masih diberikan peringatan, masih diberikan perintah oleh Allah agar Nabi istiqamah. Ini pelajaran buat kita. Nabi yang sudah masya Allah wa innaka la'ala khuluqin azim, afdalul makhluqat alal itlaq, sahibul istiqamah, sayyidul mutawadi'in. Apalagi kita. Nang apa-apa nang bagus istiqamahkan. Pertama sedekah. Tiap hari istiqamahkan sedekah. Baik sedekah wajib atau sedekah sunnah. Yang kedua kita perlu istiqamahkan nang apa? Salawat lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal paling sedikit 1000 kali sehari semalam. Minimal istiqamah. 2. Yang ketiga istiqamahkan apa? Di dalam hati ingat lawan Allah. Baik jalan musyahadah tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidus sifat. 3 ni dalam. Mun hendak tauhidul zat kalau beta guru pulang. Pinah hapok Pak, kayak apa duduk di tauhidul zat Pak. Jadi gurunya hafal pang ikam baca pang sifat 20. Udah hafal, beri supan. Ya lah. Kuasa itu sifat 20. Jangan langsung ke atas. Itu sama kayak itu mau olah rumah 7 rangkap tunggulnya gelem. Halus pulang gelemnya. Allah hancur, rubuh. Nah, mudah-mudahan kita kawa istiqamah, amin ya rabbal alamin. Li'annahu mata makana fit taubah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.